Hari dimulai. Ada pertanyaan dari brosur. Brosur halaman 6 masuk ke halaman 7 pada surat Al-Hajj ayat 58. Walladzina hajaru fi sabilillahi summa qutilu aw matu la yarzuqannahumullahu rizqan hasana wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah kemudian mereka dibunuh atau mati, benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rizki yang baik, yakni surga. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pemberi rizki. Mohon dijelaskan pada kalimat kemudian mereka dibunuh atau mati. Ya, dibunuh ya mati no. Ya, dia orang yang hijrah, mengikuti hijrah yang sesungguhnya itu mengikuti perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah, hijrah yang sesungguhnya. Nah, kalau mereka ikut hijrah perjalanan bersama Nabi, ternyata disergap oleh orang kafir atau orang musyrikin yang tidak mensukai dia mengikuti hijrah tadi, dia dibunuh. Nah, atau karena dalam perjalanan hijrah dia sakit mati di dalam perjalanan hijrah tadi, itu namanya mati fi sabilillah, gitu, mati di jalan Allah. Maka Allah akan memberi rezeki, maksudnya dijamin masuk surga. Karena orang yang hijrah bersama Nabi itu bukan sembarangan orang. Ya, tidak semuanya mau hijrah, karena hijrah itu konsekuensinya meninggalkan keluarga, meninggalkan harta benda, meninggalkan lingkungan, meninggalkan sanak kerabat dan sebagainya dan sebagainya, hanya untuk iman, hanya untuk mempertahankan imannya. Maka ada wanita yang hijrah meninggalkan siapa? Suaminya. Ya, ada seorang wanita ikut hijrah Nabi sendirian, suaminya tidak diajak. Ya, lah ketika itulah Allah turunkan ayat supaya menguji Nabi, wanita itu diuji. Dia hijrah itu karena apa? Kalau hijrahnya karena mengikuti kamu, karena betul-betul karena hijrah karena Allah dan Rasulnya, jangan kamu kembalikan kepada suaminya itu. Ya, karena wanita muslimat tidak halal untuk laki-laki kafir. Kalau dia orang mukmin, wanitanya ikut hijrah Nabi, ya tentu dia akan ikut. Dia tidak mau. Sampai Allah turunkan surat Mumtahanah itu ayat 10. Coba diulang lagi itu. Maka dia hijrah itu meninggalkan, ya, coba suami istri kan hubungan kerabat yang sangat dekat. Itu pun ditinggalkan karena suaminya tidak mau ikut Nabi hijrah. Jadi penuh pengorbanan. Ada lagi yang sahabat hijrah tidak boleh membawa apapun kecuali orang tok, ya udah berangkat. Maka orang muhajirin pada saat itu umumnya orang-orang melarat ketika hijrah itu, walaupun di negerinya kaya. Karena hijrah tidak boleh membawa apa-apa, ya udah. Maka oleh Nabi sampai di Madinah dipersaudarakan. Ya, orang-orang muhajirin dari Mekah yang hijrah bersama Nabi, nanti ketemu orang-orang Ansor yang menolong orang-orang datangnya orang muhajirin itu dipersaudarakan. Nah, orang-orang muhajirin dipersaudarakan dengan orang Islam yang kuat, tidak untuk dirinya sendiri tapi untuk saudara-saudaranya, menolong saudaranya yang datang dari Mekah, dari negeri lain untuk masuk ke negerinya karena mempertahankan iman tadi. Coba baca surat Al-Mumtahanah nomor surat 60 ayat 10. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtakhinuhun Allahu a'lamu biimanihinna fa in 'alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahun wa atuhum ma anfaqu wa la junaha 'alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun wala tumsiku bi'isamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dzalikum hukmullah yahkumu bainakum wallahu alimun hakim.
Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka. Maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka orang-orang kafir. Mereka tidak halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Ya, dah sampai itu aja. Nah, ada kaitannya kan itu aja. Wanita hijrah meninggalkan suami. Kalau Allah sudah tahu hijrahnya itu karena apa, tapi Nabi kan nggak tahu. Maka Allah perintahkan Nabi supaya diuji, ditanya. Kamu hijrah kok meninggalkan suamimu itu karena apa kamu hijrah ini? Ada? Nah, kalau memang hijrahnya karena mengikuti Allah dan Rasulullah atau karena iman, sedang suaminya diajak mengikuti Rasulullah hijrah tidak mau karena kekafirannya, maka jangan kamu kembalikan. Wanita yang ikut hijrah tadi, bawalah hijrah, jangan kamu kembalikan pada suaminya yang kafir tadi. Wanita muslimat tidak halal untuk laki-laki kafir. Dan sebaliknya, laki-laki mukmin juga tidak halal untuk wanita-wanita kafir. Bukan? Harus berani meninggal untuk itu meninggalkan, mengorbankan dengan segala ringan. Nah, ketika dipersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, ya, kaum ansor merasa saya lebih berkewajiban menolong saudara saya yang hijrah dari negeri lain datang ke sini mempertahankan iman. Maka dia memberikan segala sesuatu yang sebetulnya dirinya sendiri juga memerlukan. Maka di situ dipuji oleh Allah, wa may yuqasuhaf nafsihi fa ulaika humul muflihun, ya. Dan siapa yang terpelihara dirinya dari kekikiran jiwanya, maka dia itu orang yang beruntung. Dibaca itu surat Al-Hasr berapa kali? Surat Al-Hasr ayat 9. Walladzina tabawwa'u wad-daral imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may yuqasukha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Nah, ini orang yang menolong saudaranya yang hijrah tanpa membawa apa-apa itu. Hati-hati kan? Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah dan telah beriman, yakni orang-orang Ansar sebelum kedatangan mereka orang-orang Muhajirin, mereka mencintai orang-orang yang berhijrah kepada mereka. Dan mereka tidak menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada mereka orang-orang Muhajirin. Dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka memerlukan apa yang mereka berikan itu. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ya kan? Orang Muhajirin pergi dari negerinya ke Madinah tanpa membawa apa-apa. Nah, orang-orang Islam yang di Madinah yang sudah Islam, yang disebut orang-orang Ansar tadi, mengutamakan saudaranya yang datang berhijrah tadi daripada dirinya sendiri. Maka dia tidak berkeinginan apapun yang diberikan oleh Rasulullah kepada orang Muhajirin, orang Ansar tidak meri. Bahkan dia mengutamakan saudaranya yang hijrah tadi, ya, sekalipun dirinya sendiri juga membutuhkan dengan apa-apa yang diberikan kepada mereka kaum Muhajirin, dan mereka mengutamakan orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam kesusahan. Artinya dia sendiri sebenarnya membutuhkan, tapi walaupun saya membutuhkan sesuatu, ini dalam negeri saya. Ibaratnya ini saya di rumahnya sendiri. Nah, sedang saudara saya yang datang dari jauh itu datang di sini orang asing. Kalau dia membutuhkan sesuatu, walaupun sama saya butuh ini, dia butuh ini juga, saya utamakan, saya berikan pada dia daripada saya.
Ya. Nah, itu kita terus turunkan ini Allah memuji sifat orang Ansor yang mengutamakan saudaranya yang hijrah tadi. Maka Allah mengatakan wa may yuqasuhan nafsi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terpelihara dirinya dari kekikiran jiwanya, dia orang yang beruntung. Ini yang hijrah itu. Lah umumnya kan kalau diri saya sendiri butuh kok berikan orang lain enggak lah. Nah, ini kan dari aku dewe ya butuh. Orang Ansor tidak begitu. Sekalipun saya butuh, saudara saya butuh. Dan saudara saya itu datang dari jauh. Ya, tentu dia akan lebih membutuhkan sesuatu daripada saya yang di rumah sendiri. Maka diutamakan. Itu orang hijrah gitu. Maka orang yang hijrah itu meninggalkan segala sesuatu untuk mengutamakan, ya, mempertahankan, menjaga agamanya. Maka kalau dalam perjalanan dia mati atau disergam musuh dibunuh dalam perjalanan ketika hijrah, dia masuk surga. Setelah habis masa iddah, boleh dia berhias. Ya, boleh berhias. Boleh menerima pinangan kalau dia cocok. Ya, pinang. Dilamar lah kalau dia cocok, dilamar boleh. Nah, kalau nikah, nah, kalau dia masih punya wali, harus dengan walinya. Karena syarat nikah itu harus dengan wali. Boleh pakai wali hakim kalau memang tidak mempunyai wali.